Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardana Hijratur Rahman dengan NIM 519124011. Di sini saya akan mempresentasikan tugas survei UMKM dari mata kuliah Desain Produk yang berjudul Siomay Bima yang berada di Jalan Bustamam Tembung, peran desain grafis pada label dan kemasan produk makanan UMKM. Langsung saja saya mulai. Slide pertama adalah pertanyaannya, tentukan produk yang ada di pasaran yang berasal dari UMKM skala kecil atau besar. Nah, di sini saya mengambil UMKM skala kecil, yaitu Siomay Bima yang berada di Jalan Bustamam Tembung. Yang kedua, tentukan pengambilan secara primer atau sekunder terkait produk tersebut. Nah, saya mengambil secara primer dengan langsung mewawancara kepada penjual dan bertanya seperti apa yang keunggulan dari siomay abang jual. Nah, penjual menjawab bumbu kacang dan rasa bakso yang tidak dimiliki oleh pedagang siomay lain. Yang kedua, berapa terjual setiap harinya. Penjual lebih dari 50 bungkus. Dari berapa bukanya, Bang? Jam 3 sampai dengan jam 11 malam. Atau jam 10 malam, tergantung habisnya bahan yang dijual. Ya, yang empat, apa aja isi di dalam siomay penjual, yaitu dibilangnya ada telur, bakso, taiso atau tahu isi bakso, dan kentang. Berapa harga per bungkusnya? Jadi penjual itu menjawab yaitu 10.000 dengan dikemas plastik putih langsung dan tanpa label dan biasa-biasa saja. Yang ketiga, berdasarkan data primer yang diperoleh, tentukan beberapa hal berikut. Yang pertama, permasalahan yang diangkat. Nah, permasalahan yang diangkat adalah permasalahan yang diangkat yaitu saya mengangkat penggunaan wadah plastik terhadap makanan dan kurangnya label dan bungkusnya terlalu biasa, gitu kan. Yang kedua, teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut. Nah, teori yang digunakan di sini adalah teori label dan kemasan, salah satu kunci bagi UMKM untuk meningkatkan nilai jual suatu produk UMKM tersebut. Yang ketiga, tujuan pemecahan masalah. Nah, tujuan pemecahan masalah di sini agar tersedianya pangan yang aman, bermutu berdasarkan suatu standar sehingga tidak membahayakan kesehatan konsumen dan menjamin terselenggaranya pedagang yang jujur serta bertanggung jawab tanpa membohongi konsumen dan meningkatkan nilai jual suatu produk. Yang keempat, carilah satu jurnal yang sesuai dengan tema topik masalah pemecahan masalah dari hasil survei kalian, kemudian review. Nah, permasalahan usaha makanan siap saji terkait penggunaan wadah plastik. Nah, ini jurnalnya, yaitu wadah plastik merupakan bahan kemasan yang paling populer digunakan banyak pelaku usaha yang memiliki plastik sebagai wadah bagi produk mereka. Hal ini karena plastik memiliki sifat-sifat unggulan seperti kuat tetapi ringan, tidak berkarat, bersifat termoplastis, yaitu dapat direkat dengan menggunakan panas serta dapat diberi label atau cetakan dengan berbagai kreasi. Menurut penelitian, penggunaan plastik tidak sesuai persyaratan akan menimbulkan berbagai gangguan kesehatan karena dapat mengakibatkan pemicu kanker dan kerusakan jaringan pada tubuh manusia. Lalu, berbagai penelitian juga telah menghubungkan bisphonoia dengan dosis rendah dengan beberapa dampak terhadap kesehatan seperti meningkatkan kadar prostat, penurunan kandungan hormon testosteron, memungkinkan terjadinya kanker payudara, sel prostat menjadi lebih sensitif terhadap hormon dan kanker dan membuat seorang menjadi hiperaktif. Lalu, produsen yang membuat plastik sebagai bahan kemasan makanan dan minuman harus memenuhi standar nasional Indonesia. Namun, dalam kenyataan, produsen plastik banyak yang tidak memberikan informasi tentang plastik yang aman digunakan sebagai kemasan makanan dan minuman. Untuk itu, konsumen tidak
tidak atau kurang mengetahui penggunaan kemasan yang baik untuk kemasan makanan dan minuman serta bahaya yang dapat ditimbulkan akibat penggunaan yang salah. Nah, kajian mengenai sampah plastik dikaitkan dengan salah satu pendekatan geografi yang dipendekatkan ke ruangan. Setelah analisis pendekatan ke ruangan menekankan efisiensi ruang sebagai variabel utama dalam suatu kajian. Kajian yang membahas mengenai pengolahan sampah pada umum membutuhkan studi geografis yang cukup jelas terkait dengan timbul sampah ini sendiri, yaitu yang diteliti di DBU 1985. Namun penelitian sampah masih banyak mengakibat studi geografis dimensi spesial. Lalu apa sih masalah-masalahnya? Nah, masalah yang saya angkat yaitu jenis-jenis utama plastik, dampak dan usulan pemakaian plastik terkait plastik terhadap kesehatan dan lingkungan. Yang kedua, yang selanjutnya ada tujuan mengetahui jenis-jenis utama plastik, mengetahui bahaya racun dan plastik dan bahaya dari plastik sampah dan sampah plastik terhadap kesehatan dan lingkungan, mengetahui cara pemakaian plastik dan mengetahui penanganan sampah plastik yang benar. Uraian kesimpulan dan implikasi serta saran dalam jurnal tersebut. Nah, berdasarkan paparan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan riset memadai untuk dapat menghasilkan sebuah kemasan dan memenuhi fungsi kemasan sebagai alat proteks sekaligus media promosi sebuah produk. Kemasan berperan menjadi ujung tombak dari rantai pemasaran yang mengaruhi keputusan pembelian konsumen. Oleh karena itu, keterlibatan desainer grafis untuk meningkatkan nilai jual produk hendaknya mulai dipertimbangkan oleh pelaku UMKM untuk membantu meningkatkan nilai jual suatu produk dan meningkatkan profit perusahaan tersebut. Yang keenam, ada kaitkan hasil review dan hasil CBR tersebut dengan tugas survei Anda. Nah, pada hasil review, desain grafis dan label kemasan menciptakan efek psikologis tertentu pada individu. Yang kedua, jurnal kedua yaitu kemasan makanan dapat dikaji lebih luas lagi, khususnya ketika ingin memandang kemasan dengan keterkaitannya sebagai sebuah desain kemasan yang dipandang sebuah produk budaya industri yang tidak lepas dari budaya sendiri dengan kreativitas pelaku, produsen, maupun konsumen dengan sebagainya. Yang ketujuh, susun dan rancang pemecahan masalah yang berdasarkan kasus yang sudah ditentukan. Nah, sajikan secara khas. Nah, penyajian berpengaruh terhadap keterkaitan mengunjung misalnya dengan mangkuk gerabah, kesan jadul atau kuno bisa menarik perhatian konsumen dengan era milenial. Nah, di sini kan jualan somai, ini yang biasa nih orang sebut dari Jawa kayak gitu kan, bisa dia pakai bambu kayak gitu kan, pakai daun pisang. Jadi nampak dia menarik konsumen untuk membelinya untuk makan di situ. Jikalau dibawa pulang ya bisa tuh dipakai plastik daun pisangnya kayak gitu. Selanjutnya, buat varian yang berbeda. Dalam masakan Indonesia terdapat berbagai jenis variasi siomay berdasarkan daging untuk isinya, mulai dari siomay ikan, tenggiri, ayam, udang, kepiting atau campuran daging ayam dan udang. Bahan untuk isi dicampur dengan sagu atau tapioka. Di beberapa daerah, siomay tidak selalu dibungkus dengan kulit dan tepung terigu. Siomay biasanya disajikan beberapa jenis pelengkap. Pelengkap siomay itu antara lain telur, ayam rebus, sayuran seperti kentang dan kubis. Yang terakhir, label dan kemasan menarik merupakan salah satu kunci bagi UMKM untuk lebih meningkatkan nilai jual produk. Kemasan bisa dibuat mengangkat cup atau desain gambar siomay agar menarik perhatian konsumen. Nah, jadi UMKM itu harus memiliki label dan kemasan yang menarik bagi pembeli, gitu. Jadi meningkatkan nilai jual, terus meningkatkan ciri khas pada suatu rasa kan bisa tuh gitu. Sekian dan terima kasih. Ini hasil presentasi saya, lebih kurang saya mohon maaf dan saya akhiri.
Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.